Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Mas Beken Lekman dalam pembahasan tentang rumah sistem cor tanpa batu bata dan tanpa batako. Oke, dalam perjumpaan kali ini saya akan memperlihatkan atau mereview hasil kerja pembuatan rumah sakit, yaitu yang ada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kecamatan Simpang Matang atau di Simpang Pematang Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung. Itu di Rumah Sakit Puri Husada Tama, ya, di Rumah Sakit Umum Puri Husada Tama. Proyek ini yaitu gedung rumah sakit ini dirancanakan atau dalam perencanaan nantinya akan dibuat 3 lantai dengan ukuran 16 kali 20 meter 16 kali 20 meter dengan 16 ruangan. Jadi sudah tampak dalam pengerjaan ini kita sudah sampai seperti ini, ya. Rata-rata dinding sudah hampir nol, rata-ratanya dinding sudah sampai nol. Ini dikerjakan hampir 2 bulan setengah atau hampir 3 bulan ini, dengan rata-rata pekerja setiap harinya kurang lebih nggak pasti ya, kadang 4 orang, kadang 5 orang, ada 7. Hanya pas waktu kita lagi buang tanah itu sekitar hampir 10 hari kita menggunakan kita mempekerjakan 15 orang. Jadi untuk 7 orang membuang tanah dan 7 orang tetap melakukan atau berjalan tetap dalam proses pembangunan ini. Untuk sekarang kondisi semua ruangan sudah terbentuk atau sudah di dinding seperti ini. Jadi kita tinggal nanti setelah dinding ini semua rata nol, nanti kita lakukan pengestrupan dan pengedakan. Ini dikerjakan secara manual semua. Jadi saat mondasi kami cara manual, tidak menggunakan bantuan alat berat, padahal tanah ini kemiringannya hampir 2,5 meter antara titik atas dan titik bawah. Jadi membuang tanah ini kita lakukan secara manual. Kenapa demikian? Apakah ini tidak lambat? Memang lambat, tapi kita bisa menghemat puluhan juta juga. Bahkan kita bisa menghematnya banyak nih, karena kita hanya menyambi sambilan, terus kemudian tanah itu kita berikan kepada orang, tidak kita pungut biaya, kita sumbangkan kepada tetangga yang membutuhkan. Jadi kita membuang tanah ini benar-benar dilakukan secara manual, dan pembangunan pun secara manual. Artinya begini, kita tidak menggunakan bantuan pengaduk semen, kita aduk dengan tenaga manusia. Semua dilakukan oleh tenaga manusia. Kalau orang menilai mungkin proyek ini lama ya, kalau 3 bulan baru seperti ini lama. Tapi kalau kita mau menyelusuri sudah menelan habis dana berapa, baru kita tahu dan pekerjaannya apa saja gitu loh. Jadi kita itu kerjanya itu tidak hanya membuat dinding ini. Jadi kita itu juga memikirkan kenyamanan lingkungan. Karena kita kerja di dekat rumah sakit, maka kita tidak menggunakan alat bantu pengaduk yang berisik. Yang akhirnya ketika kita tidak menggunakan molen, kita mengaduk secara manual, kita akhirnya mengurangi tenaga kerja. Kenapa? Karena kalau di cara manual terus tenaga kerjanya diperbanyak, otomatis kita akan kerepotan atau kebanyakan dalam pembayaran pekerjanya. Maka kita lakukan secara manual dan tukangnya kita atur efisien dalam pengerjaan ini berapa pekerja gitu loh. Lama ya biarin gitu loh, nggak apa-apa, yang penting karena ini tidak dikejar target harus selesai sekian, dan kita juga lagi dalam proses penghematan biaya, maka kita lakukan secara seperti itu. Demikian kurang lebihnya penjelasannya. Dan kelebihannya apa ya dalam pembangunan ini? Satu, kalau menurut saya ini bisa Anda tanyakan kepada siapapun ya, kalau bangunan 16 kali 20 dengan 3 lantai dia akan menelan habis berapa miliar. Nah, kita akan tahu semua. Nanti kita akan review perincian setelah rumah ini jadi atau gedung ini jadi sampai finishing,
nanti habis berapa miliar. Nah, kalau sistem COR masih Anda ragukan, ya, bagaimana saya mengambil resiko untuk membuat sistem COR ini pada bangunan seperti ini. Jadi yang bilang saya jangan memberikan informasi yang menjerumuskan orang, saya tidak menjerumuskan orang gitu loh. Informasi yang saya katakan atau teori serta trik pembangunan rumah dengan sistem COR yang saya sampaikan ini bukan untuk menyesatkan pemahaman orang-orang atau masyarakat di Indonesia. Sistem COR itu sebenarnya sudah ada di mana-mana. Hanya mereka menggunakan sistem yang nggak bisa kita tiru. Maka saya memakai cara seperti ini supaya kita itu bisa meniru gitu loh. Jadi untuk kantong-kantong yang tidak tebal itu bisa melakukannya. Tapi kalau kita menggunakan teori yang ada di luar negeri, yang dimana ada negara yang katanya atau informasinya adalah negara beton, yang dimana di sana menggunakan beton semua dalam pembangunan. Kalau kita tiru ya kita nggak akan bisa menirunya. Karena apa? Dalam proses pengerjaannya itu menggunakan alat-alat yang di Indonesia itu nggak mungkin diadakan oleh orang-orang kecil seperti kita gitu loh. Jadi makanya saya membuat cara seperti ini. Boleh diakui atau tidak, pertama kali dilakukan di wilayah saya adalah saya melakukannya. Saya lakukan ini penuh dengan tantangan karena tidak ada satupun orang yang mendukung. Tapi sekarang alhamdulillah, setelah kita membuat rumah satu selesai, kemudian merembet kemana-mana, banyak diikutin orang, ya sekarang akan tahu kelebihannya apa dan kemenangannya apa ketika membangun rumah dengan sistem COR dibandingkan dengan sistem yang lain begitu. Oke, sebelum Anda melakukannya, sebenarnya gini, kalau sebelum Anda melakukan itu perlu dipelajari dulu bagaimana kekurangan dan kelebihannya, baru Anda mencobanya. Kalau belum nggak usah maksudnya nggak usah membuat dulu, harus dipelajari dulu lah. Pelajari dulu apa kelebihan dan apa kekurangan menggunakan sistem COR. Jadi jangan menelan informasi itu bulat-bulat, pelajari dulu, disaring dan ditelaah. Oke, demikian penjelasan sedikit. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.